my channel. Wait a minute, guys. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna. Saya mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Inggris IAIN Samarinda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang language and linguistic. Kira-kira apa ya itu? Mau tahu lebih jelas? Simak video berikut ini. Okay, let's start our material today. Our chapter today is language and linguistic, right? So, language is a tool used to communicate with fellow living beings. Bahasa itu alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi kepada sesama makhluk hidup. Language is not something that must be spoken. It can be a gesture or a certain code can also be a language. Bahasa itu bukanlah sesuatu yang harus kita ucapkan. Bahasa itu bisa juga berupa isyarat, gerakan, atau suatu kode tertentu. Itu juga semuanya bisa menjadi suatu bahasa, asal kita itu saling mengerti aja satu sama lain. Jika sudah ada antara dua orang bercakapan dan mereka itu tidak berbicara, mereka itu seperti hanya kayak kode-kode seperti, tetapi orang yang diajak bicara itu paham, nah itu sudah bisa menjadi bahasa. Oke. Tentu di setiap daerah pasti memiliki bahasanya masing-masing. Misalnya saja seperti Kalimantan dan Jawa, jelas perbedaan bahasanya sangatlah jauh. Mari kita simak video berikut ini. Duh, hai, pusing bener ulun nilai ya. Udah tugas banyak, disuruhnya lagi bikin video. Malah mbak, sampean nih loh. Bukannya bersyukur seiso kuliah, malah musuh ulun uripe. Deloken ki lho ya aku. Pluntung renek gawe. Pak mbokku di omah nesu-nesu hae kerjaane. Gak yang ngono tok, Mbak. Wah, kan saya ngomongin akui beban keluarga. Piye jal perasaanmu nek ngono? Lara ati gak? Laikan nilai ya. Kenapa juga indahnya kuliah di sini? Maka pendidikan Jawa ini bagus-bagus loh, Aku aja yang orang Kalimantan nih rela-rela merantau jauh-jauh ke sini. Nah, iki loh Mbak, sampean ki jane yo sadar. Padahal sampean rene iki gak apa ya? Gak piye ya ceritane? Kayak gak ngono loh, gak gampang ngono kuwi lho. Butuh perjuangan to. Yo wes lah disyukuri ae, Mbak. Kita ki ya Mbak ya, sesama remaja Indonesia. Kita ki kudu belajar bareng-bareng. Tapi ki Mbak, tempatmu beda, panggonku beda. Paham ya Mbak ya? Nah, walaupun aku ki juga kuliah Mbak, dongakno ae. Muga-muga iso sukses ya Mbak. Bisa kita lihat dalam video tadi itu keduanya sangatlah berbeda ya. Jawa itu dengan bahasa halusnya, sedangkan Kalimantan itu menggunakan bahasa yang khas dari Kalimantan sendiri. Jadi di setiap daerah itu memiliki bahasanya masing-masing. Jangankan antara Jawa dan Kalimantan, antara Jawa Surabaya dan Jawa Kediri itu aja sudah beda. Apalagi yang tidak berada di dalam satu pulau, itu pasti sangatlah berbeda. Tetapi tetap karena Jawa dan karena Jawa dan Kalimantan itu berada di Indonesia, mereka memiliki bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Oke, next. Selanjutnya kita ada dalam language function ya. Language function itu ada 3. Yang pertama itu a means of communication. Yang kedua itu unifying tool for the nation. Yang ketiga itu ada characteristic of region. Nah, kita masuk yang pertama dulu, yaitu a means of communication, yaitu alat komunikasi. Nah, dengan adanya bahasa, kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan lawan bicara kita, ya kan? Kalau misalnya kita nggak punya bahasa, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik oleh lawan bicara kita? Jadi, kita itu penggunaan bahasa sendiri itu agar sesama makhluk itu kita bisa mengerti gitu loh. Jadi misalnya nih, si A ngomong si B paham gara-gara si A ngomong pakai bahasa. Nah, si A pun paham bahasanya B karena si B juga pakai bahasa.
dan bahasanya itu yang mereka berdua ketahui gitu. Oke. Nah, yang kedua ini adalah Unifying Tool for the Nation. Ini itu maksudnya itu alat pemersatu bangsa. Ya sama kayak poin pertama tadi itu, kita itu biar komunikasinya baik antara pemerintah dan warga setempat gitu. Jadi nanti itu warga itu bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik kepada pemerintah. Nah, pemerintah pun paham dengan apa yang dibicarakan oleh masyarakat karena menggunakan bahasa yang baik dan benar. Itu. Oke, next yang ketiga. Yang ketiga ini adalah characteristic of a region, ya kan? Nah, ini sama juga, balik lagi ke poin yang pertama. Ini kan kayak untuk ciri khas suatu daerah gitu ya. Kan bahasa itu tiap daerah itu memiliki bahasanya masing-masing. Nah, sama, jadi kalau misalnya di Kalimantan nih bahasanya kayak begini, di Jawa kayak gini, di Jakarta gini, di Papua begini. Nah, itu kan beda-beda semuanya. Jadi orang luar itu tahu kita itu orang mana dengan logat kita atau bahasa kita. Misalnya nih, kayak orang Kalimantan, apalagi orang Samarinda tuh kan seringnya ngomong, iya lo, iya kah, ih nggak gitu deh kayaknya kan, ih masa sih gitu. Nah, itu kan biasanya tuh orang-orang Kalimantan itu menambahkan lo, kan, dan kah, ya kan. Kalau misalnya orang Jawa itu biasanya pakainya nggih, mboten. Terus kalau misalnya gitu atau enggak, apalagi ya, orang Jawa itu biasanya tuh sampean niku teng pundi mas, kan halus bahasanya. Kalau misalnya orang Kalimantan kan enggak, biasa aja gitu nadanya, enggak polos, enggak apa, enggak lemah lembut, tapi ya enggak kasar juga gitu. Jadi tuh kita tuh standar gitu loh orang Kalimantan, ya enggak sih? Oke, next pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya itu ada benefits of learning a language. Nah, di sini tuh juga ada 3. Yang pertama itu the official language of a country. Yang kedua cultural. Yang ketiga itu introduction to the world of education. Nah, oke. Yang pertama itu manfaatnya adalah bahasa resmi suatu negara. Nah, kalau misalnya gini kan kita tuh jadi paham gitu loh. Misalnya Indonesia, bahasanya ya Indonesia, bahasa Indonesia. Sama kayak Malaysia, bahasanya apa Malaysia? Ya bahasa Malaysia. Apakah beda? Jelas beda. Apa saja perbedaannya? Banyak, walaupun kita dengan Malaysia juga banyak kesamaannya. Nah, terus yang kedua itu adalah cultural development tools, ya kan? Itu sebagai alat pengembangan budaya. Nah, ya ini ya sebagai kita kalau misalnya kita ke suatu negara atau kita lagi keluar negeri gitu ya, kita bisa mengenalkan budaya-budaya kita lewat kita belajar bahasa Indonesia gitu loh. Kita menggunakan bahasa Indonesia ketika kita menerangkan, walaupun mereka nggak paham, tapi mereka pasti tahu, oh ini bahasa Indonesia, berarti dia ini asli orang Indonesia, berarti dia tuh tahu sudut-sudutnya budaya ini, dan pasti ini akan terpercaya kayak begitu ya. Terus yang ketiga ini terus introduction to the world of education, yaitu perkenalan lagi kan salah pengenalan dunia pendidikan. Nah, ya kayak gitu pokoknya, kita itu sebagai warga Indonesia itu harus bangga dengan pendidikan kita ya, soalnya pendidikan kita itu memang di mata dunia itu masih rendah. Cuman ya kita sebagai warga negaranya itu, ini kenapa kamera miring ya, sebentar ya penonton, saya baikin dulu. Sering ya cantik. Nah, kita itu memang masih rendah ya, nggak rendah-rendah banget sih, kita masih masuk 50 besar kok, insya Allah ya. Setahu saya itu masih masuk 50 besar itu, kalau nggak salah itu urutan ke-40. Nah, memang rendah kelihatannya, cuman ya itu dia, kita tuh harus bangga karena pemerintah itu pastinya ini kamera kenapa sih miring terus, maaf ya penonton, saya tidak punya itu loh, senggek itu loh yang buat foto-foto. Nah, aja dulu ya.
Oke. Nah, jadi kita tuh harus bangga sama pendidikan kita, soalnya pemerintah itu sudah berusaha keras untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi para siswa atau siswi atau mahasiswa maupun mahasiswi gitu. Oke, kita harus bangga jadi orang Indonesia. Dan next, selanjutnya kita masuk ke linguistik. Apa sih linguistik itu, Kak? Linguistic is a branch of science or discipline that studies language scientifically. Linguistic has an object, namely human language. Gini. In simple terms, this one science is a science that focuses on language and is used as a communication tool. Linguistic will take you to study the structure of language and all the aspects that surround it, including psychology and sociology. Nah, jadi linguistik ini tuh ilmu yang mempelajari tentang bahasa, ya kan? Nah, ini tuh banyak gitu loh sudut pandangnya itu. Nah, ilmu linguistik ini juga masuk ke dalam ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu kognitif, psikologi, antropologi, sosiologi. Kalau nggak salah masih ada lagi, saya lupa, maafkan saya, punten. Oke. Jadi kayak gitu pembahasannya itu tuh, linguistik ini tuh ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Beda dengan bahasa tadi tuh ada penjelasan sendiri, sedangkan linguistik tuh ada pembahasannya sendiri lagi. Jadi mereka itu beda, tetapi mereka tuh kayak saudara gitu loh, tidak bisa pisah. Enggak ada yang bisa pisah kok mereka. Ya kayak saudara gitu loh, mereka tuh deket, tapi ya kalau misalnya sendiri ya sendiri nggak apa-apa gitu loh. Oke. Next. Quoted from the page of the University of Arizona, there are at least several branches of linguistics as follows. First, phonetics. Second, phonology. Third, morphology. Fourth, syntax. Fifth, semantics and pragmatics. Oke, yang pertama ini kita bahas tentang phonetics. Phonetics learn about sound, how to pronounce the correct vowels, consonants, and diphthongs. Nah, siapa yang namanya ini phonetics itu study the sounds that appear in language pronunciation, including how to produce certain sounds and distinguish them from other sounds, understanding vowels, consonant, and even diphthongs, how to pronounce and use them. Jadi tuh dia tuh kayak belajar tentang bunyi, bagaimana membedakan bunyi satu dengan bunyi yang lainnya. Jadi tuh kita tuh kayak belajar tentang huruf vokal, konsonan, bahkan diphthong sekalipun ya, diphthong. Oke, next kita yang kedua itu ada phonology. Phonology is the study of a system in language. This science is a branch of linguistics that deals with the way language is pronounced. Mahasiswa semester 2 pasti tahu belajar tentang pronounce, ya kan? Pronunciation gitu kan. Gitu loh. Biasanya tuh kita disuruh praktek gitu loh. Kita tuh belajar ngomong ya di situ tuh di phonology itu. Nah, phonology ini tuh kita mengkaji sebuah bahasa yang berhadapan langsung dengan ilmu, karena ilmu ini itu mengkaji mekanisme suatu bahasa secara jelas. Jadi itu kita tuh kayak cara omongan kita, cara bicara kita kayak sama seperti phonetics tadi itu. Kita tuh belajar tentang awe nyonya gitu kan. Kita tuh belajar kayak ngomong gimana cara pengucapan bahasa Inggris yang benar, bagaimana, sebenarnya nggak bahasa Inggris saja sih ya, cuman kan ini dalam istilahnya bahasa Inggris phonology gitu kan. Jadi ya bagaimana pengucapannya yang benar. Tahu sendiri kan kalian itu katanya kalau misalnya bahasa Inggris itu tulisan dan ucapannya itu sangat-sangat berbeda. Oke? Bisa kalian buktikan, cari di kamus banyak. Next kita ke morphology. Morphology itu studies about morpheme, which is the small part of language that has meaning.
Jadi banyak yang bilang morfologi itu tuh ilmu yang paling kepo gitu loh, sampai dalam-dalamnya bagian terkecilnya pun itu tuh dicari sama morfologi. Hebat sih yang suka pelajaran morfologi ini, kamu sangat detail. Kalau aku sih sudah, kalau udah kelihatan ya udah itu aja, ngapain sih nyari-nyari yang di dalam-dalamnya itu kan ribet gitu ya. Mending kita dan cepat selesai, ndang wes ndang bar ndang mari ndang rehat. Oke, next. Next kita itu ada syntax. Syntax is the science of governance that describe the relationship between language elements to form a sentence. Jadinya itu sintaks atau sintaksis itu tuh ilmu yang mempelajari tentang kepemilikan prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami. Bahasa alami itu apa, Kak? Bahasa alami itu kita itu kayak itu loh, bahasa yang kita gunakan sehari-hari gitu loh. Bahasa yang biasanya kita gunakan setiap hari, baik itu lisan ataupun tulis ataupun ketik gitu. Oke. Itu sepemahamanku aja. Tapi kalau misalnya ada yang lebih paham tentang bahasa alami, monggo dijelaskan. Tidak ada yang melarang. Ruang komentar sangat terbuka luas bagi Anda. Oke? Next, nggak usah lama-lama kita ya. Udah panjang ini videonya ya. Kasihan nanti yang nonton ini. Ini kapan kakak itu selesai? Aduh, pusing kepala saya gitu kan nanti kan. Itu sudah tahu, biasalah. Oke. Next ada semantics and pragmatics. Apa itu semantics? Apa itu pragmatics? Loh, Kak, itu kenapa dijadikan satu? Yang lainnya itu padahal satu-satu semua. Ya, karena semantics dan pragmatics itu tuh sama. Apa bedanya? Siapa yang bisa tebak apa bedanya? Oke, aku jelasin dulu ya. Semantics itu studies the linguistic meaning of or meaning that is internal. Oh, ya aku paham. Studies the linguistic meaning or meaning that is internal. Kalau yang pragmatics itu studies the speakers meaning or meaning in speakers and is external in relation to the context. Oke. Apa tuh, Kak? Masih belum paham itu kayak gini nih. Nah, semantic and pragmatics itu tuh they are same but different. Apa sih, Kak? Nggak jelas. Tadi bilangnya sama tapi beda. Itu maksudnya apa? Sama apa beda? Nih ya. Jadi tuh mereka itu sama-sama membahas tentang makna. Tetapi bedanya kalau yang semantik itu bahas tentang makna yang internal, sedangkan yang pragmatif itu bahas tentang makna yang dari eksternal gitu loh. Oh gitu. Oke, paham kan? Jadi begitu dia tentang internal dan eksternal, bedanya cuma itu doang. Dah titik, nggak pakai koma. Sudah titik. Habis sudah pembahasan kita hari ini. Yeay, gimana videonya menurut kalian? Seru nggak? Kayak gimana pembelajaran hari ini sama aku? Baikkah atau kalian tidak paham sama sekali? Atau kalian menghujat saya dengan kakaknya dari tadi nggak jelas? Ngabis-ngabisin kuota aku aja. Maaf, karena saya di sini juga sedang belajar, ya. Itu tadi pembahasannya hanya sepemahaman saya juga masih belajar, banyak belajar. Kalau misalnya saya ada salah, saya mohon maaf. Kalau misalnya saya harap kalian bisa mengambil ilmu-ilmu dari ini yang baik-baik saja, jangan contoh yang tidak baiknya, ya. Oke. Komen di bawah aku mau buat video apa lagi ya. Komen di bawah, oke? Yang banyak komennya, oke? Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye. Jangan lupa komen bilang aku mau bikin video apa lagi, oke? Bye bye.